Bayangkan sebuah tanah yang kaya dengan pegunungan menjulang, danau vulkanik raksasa, serta hutan lebat yang menyimpan ribuan cerita. Sebuah wilayah yang sejak ribuan tahun lalu menjadi rumah bagi berbagai suku, pusat kerajaan tua, hingga akhirnya menjelma menjadi salah satu provinsi penting di Indonesia. Inilah kisah Sumatera Utara, tanah yang penuh sejarah, budaya, dan perjuangan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak orang tahu tentang sejarah Indonesia yang begitu kaya dan penuh makna. Sekarang, mari kita telusuri asal-usul Sumatera Utara, dari kerajaan tua, masa kolonial, hingga akhirnya resmi menjadi provinsi pada tahun 1948. Bagian 1, Tanah Sumatera Utara di masa kuno. Sejarah Sumatera Utara berawal dari peradaban kuno yang tumbuh di sekitar Danau Toba dan daerah pesisir timur. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah ini sudah dihuni oleh masyarakat yang hidup dari pertanian, perikanan, dan perdagangan sederhana. Legenda Batak menyebutkan bahwa manusia pertama berasal dari Pusuk Buhit, sebuah gunung suci di dekat Danau Toba. Dari sanalah leluhur orang Batak dipercaya turun dan menyebar ke berbagai penjuru. Sementara itu, di pesisir timur Sumatera Utara, berkembang perkampungan nelayan dan pelabuhan kecil yang kelak menjadi pusat perdagangan dengan pedagang asing. Kerajaan Aru, Haru. Salah satu kerajaan tua yang berdiri di wilayah Sumatera Utara adalah Kerajaan Aru atau Haru, sekitar abad ke-13 hingga ke-16. Letaknya diperkirakan di sekitar pesisir Deli Serdang dan Langkat sekarang. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan, terutama karena lokasinya strategis di jalur pelayaran Selat Malaka. Pedagang dari Cina, India, dan Arab sering singgah di pelabuhannya. Bahkan, dalam catatan Tiongkok, Haru disebut sebagai kerajaan yang berpengaruh. Namun, Kerajaan Aru sering terlibat konflik dengan tetangganya seperti Kerajaan Malaka dan Aceh Darussalam. Pada akhirnya, pengaruh Aru meredup ketika Aceh semakin kuat di abad ke-16. Masuknya Islam. Selain perdagangan, Islam mulai menyebar ke wilayah Sumatera Utara melalui para pedagang. Pesisir timur menjadi salah satu pintu masuk Islam ke tanah Batak. Dari sinilah lahir kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Deli, Serdang, dan Langkat yang berkembang pada abad ke-17. Bagian 2, Masa Kolonial dan Pertarungan Kekuasaan. Ketika Belanda mulai masuk ke Nusantara, Sumatera Utara pun tak luput dari incaran mereka. Kesultanan Deli dan perkebunan. Pada abad ke-19, Belanda mulai menancapkan pengaruh kuatnya di pesisir timur Sumatera Utara. Kesultanan Deli, yang berpusat di Medan, menjalin kerjasama dengan Belanda. Dari situlah lahir perkebunan tembakau Deli yang sangat terkenal di dunia. Tembakau Deli bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik, digunakan untuk pembungkus cerutu kelas dunia. Perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit berkembang pesat, tetapi di balik itu, rakyat pribumi menjadi buruh kontrak yang hidup menderita. Perlawanan rakyat. Tidak semua kerajaan tunduk pada Belanda. Di wilayah Tapanuli, masyarakat Batak melakukan perlawanan sengit. Raja Sisingamangaraja XII menjadi simbol perlawanan rakyat Batak terhadap Belanda. Sisingamangaraja XII memimpin perang panjang dari tahun 1878 hingga 1907. Ia bergerilya di hutan dan pegunungan Tapanuli, hingga akhirnya gugur ditembak Belanda. Namun, semangat perlawanan rakyat Batak tak pernah padam, dan ia kini dikenang sebagai pahlawan nasional. Bagian 3, Sumatera Utara di masa kemerdekaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kabar itu sampai juga ke Sumatera Utara. Rakyat di Medan, Tapanuli, hingga daerah pesisir menyambut dengan sukacita. Namun, Belanda bersama sekutunya, terutama Inggris, ingin kembali menguasai wilayah ini. Pertempuran Medan Area pun pecah pada 1945-1946. Rakyat, pemuda, dan laskar-laskar pejuang bertempur habis-habisan melawan tentara sekutu di kota Medan. Medan Area menjadi salah satu simbol perlawanan rakyat Sumatera Utara mempertahankan kemerdekaan. Bagian 4, Proses menjadi Provinsi Sumatera Utara. Awalnya, setelah kemerdekaan, wilayah Sumatera dibagi dalam satu provinsi besar bernama Provinsi Sumatera dengan ibu kota di Medan. Namun, seiring perkembangan, pengelolaan wilayah yang sangat luas itu dirasa sulit. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia akhirnya memekarkan Provinsi Sumatera menjadi beberapa bagian. Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan,
Sumatera Utara sendiri mencakup beberapa keresidenan lama, Tapanuli, Aceh, dan Sumatera Timur. Namun, pada tahun 1956, Aceh resmi dipisahkan dan menjadi provinsi sendiri. Sejak itu, Sumatera Utara berdiri dengan wilayah seperti yang kita kenal sekarang. Ibu kota Medan. Medan ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara karena perannya yang penting dalam perdagangan, perkebunan, dan pergerakan politik. Kota ini tumbuh pesat menjadi pusat ekonomi terbesar di luar Jawa. Bagian 5, Identitas dan Keberagaman Sumatera Utara. Sumatera Utara dikenal sebagai tanah yang sangat beragam. Di sini, berbagai etnis hidup berdampingan. Batak, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak. Melayu di pesisir timur. Nias di barat. Etnis pendatang seperti Jawa, Tionghoa, Minangkabau, dan India. Keragaman ini membentuk budaya Sumatera Utara yang begitu kaya, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga kulinernya. Bagian 6, Peran Sumatera Utara dalam perkembangan Indonesia. Setelah resmi menjadi provinsi, Sumatera Utara terus memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa. Pusat ekonomi. Medan dan sekitarnya menjadi sentra perkebunan besar di Indonesia. Komoditas seperti karet, kelapa sawit, tembakau, hingga kopi dari Sumatera Utara diekspor ke berbagai negara. Hal ini membuat wilayah ini dikenal sebagai salah satu penopang ekonomi nasional. Pusat Pendidikan Budaya. Universitas Sumatera Utara, USU, yang berdiri pada 1952 menjadi salah satu universitas tertua di luar Jawa. Dari sini lahir banyak tokoh nasional. Selain itu, budaya Sumatera Utara, musik Batak, tari tortor, hingga tradisi Melayu, menjadi bagian penting dari mozaik kebudayaan Indonesia. Peran politik. Banyak tokoh dari Sumatera Utara yang berkontribusi dalam pergerakan nasional, baik di masa revolusi maupun setelahnya. Kehadiran mereka di panggung politik Indonesia membuktikan bahwa provinsi ini tak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam urusan politik. Bagian 7, Tantangan dan Harapan Masa Depan. Sejarah panjang Sumatera Utara tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi hingga kini. Keragaman yang harus dijaga. Dengan banyaknya etnis, bahasa, dan agama, Sumatera Utara menjadi miniatur Indonesia. Namun, keragaman ini juga membutuhkan toleransi dan persatuan agar tidak menimbulkan konflik. Lingkungan dan alam. Wilayah ini dianugerahi Danau Toba. Bagian 8, Warisan sejarah yang membentuk identitas. Dari kerajaan tua seperti Haru dan Kesultanan Delhi, perjuangan Sisingamangaraja XII, hingga pertempuran Medan Area, semua menjadi bagian penting dalam sejarah Sumatera Utara. Provinsi ini bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan tanah yang telah ditempa oleh sejarah panjang, perjuangan, dan keberagaman budaya. Penutup. Itulah kisah panjang asal-usul Sumatera Utara, dari kerajaan tua hingga jadi provinsi. Dari Pusuk Buhit yang dianggap asal mula leluhur Batak, dari megahnya kerajaan Haru, dari perlawanan Sisingamangaraja XII, hingga lahirnya Provinsi Sumatera Utara tahun 1948. Semua membuktikan bahwa wilayah ini memiliki perjalanan sejarah yang luar biasa. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin yang memberi kita identitas. Dan Sumatera Utara adalah bukti nyata bahwa keberagaman dan perjuangan bisa membentuk satu kekuatan besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang tahu kisah sejarah Indonesia. Karena semakin kita mengenal sejarah, semakin kita mengenal diri kita sendiri.